Ya, Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Ya Bapak, kita pada hari ini akan webinar eco farming lagi ya Pak. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya perkenalkan pembicara kita pada hari ini, Pak Haji Mamunir. Beliau merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki gelar sarjana pertanian dan sudah hampir 15 tahun, sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung dalam dunia penyuluhan pertanian. Beliau juga merupakan pelaku dalam pertanian organik. Ya, untuk Bapak silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa qatan lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sahabat eco farming yang saya banggakan ya, punya semangat yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini sebelum saya mulai slide ya, ini ada video yang menurut saya menarik ya. Kebetulan ini video ini berada di kota kelahiran saya, di Karawang ya. Ini menjadi sorotan dan ini menjadi satu gambaran, mungkin di wilayah lain ya bisa aja terjadi hal yang sama begitu ya. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal. Ya, artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus ya, tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiatmaka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Subsidi pupuk itu sekarang ini masih seragam, tapi anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, itu lebih dari 20 triliun saya kira ya untuk tahun 2020 tuh, 2020-2021. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah, ya perlu dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis tanah. Ya, baik Bapak sekalian, itulah gambaran real kenyataan di lapangan. Kita semua sadar, kita semua tahu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang bukan petani bingung juga ini. Pastilah, karena dunia pertanian itu kuncinya itu di tanah ya. Tanah itu pada kondisi seperti apa, apakah itu sehat, apa itu sedang-sedang saja atau sakit. Nah disinilah PR yang selama ini kurang lebih dari tahun 70-an ya diperkenalkan pupuk kimia. Sampai hari ini pupuk kimia masih bertahan dan masih banyak petani yang seolah-olah menjadi satu kecanduan ya. Nah, di sini pentingnya kita pahami bahwa pupuk organik yang kita miliki dan diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik dan dipasarkan oleh PT BES ya, bahwa eco farming saat ini di PT BES itu bermacam-macam ya. Hanya satu yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik, yaitu eco farming original.
Makanya Bapak sekalian, khususnya para mitra, tolong diperhatikan lebih detail. Kalau hanya bilang eco farming bisa aja asumsinya itu untuk namanya tuh hampir sama. Agen Hayati aja PTBS itu namanya eco farming. Makanya yang kami maksud di sini adalah eco farming original yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik. Ini murni pupuk ya, pupuk organik yang benar-benar sudah dirancang. Dan inilah sebuah karya anak bangsa. Dan kita harus bangga pada bangsa kita. Dan kita harus juga mulai dari sekarang, mulai hari ini, mulai dari hal kecil, dan kita harus terus bergerak. Saya salut dengan Pak Ahmad ya, yang dari Pak Ahmad saya yang selalu terus bergerilya ke daerah-daerah, karena ini butuh peran kita semua Pak. Selain Bapak Ibu sekalian sebagai mitra PTBS menikmati reward ataupun menikmati fasilitas yang diberikan oleh PTBS, tapi kita jangan sampai mengabaikan hal yang bersifat teknis ya. Artinya hal-hal yang bersifat produk itu harus bisa dipahami dan dimengerti dulu, baru kita bisa kenalkan ke petani. Syukur-syukur akan lebih baik itu bisa kita praktekkan develop ya, baik itu di petani kerjasama atau di rumah sendiri. Nah, pupuk organik super aktif ini ya memiliki keunggulan selain memiliki nutrisi lengkap ya, ini sebagai unsur pupuk ya. Tadi bicara di video itu hanya sebatas pupuk dan pupuk ya kan. Sementara tanah dijejali dengan pupuk yang notabene pupuk kimia ataupun anorganik itu berdampak pada lingkungan, terutama tanah. Nah, alhamdulillah PT Bio telah memproduksi eco farming original, dan Bapak Ibu sekalian, saya sebagai sahabat eco farming mitra PTBS, ayolah, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Kenapa? Karena eco farming ini sebuah solusi. Dan alhamdulillah saya di Karawang sudah dimulai satu persatu secara bertahap dikenalkan dan terus diperkenalkan. Karena kelebihan eco farming original ini selain mengandung pupuk ataupun nutrisi, juga ada yang namanya bioakumulator. Nah, ini produknya. Nah, kebetulan kita udah memiliki izin edar dan juga memiliki sertifikat organik ya. Harapan kami dari pabrikan, dari PT Bandung Inovasi Organik, marilah kita sama-sama cari solusi cerdas ya, solusi yang benar-benar berdampak pada baik keluarga petani menikmati pendapatan yang layak, juga lingkungan dalam hal ini tanah, air di sekitar lahan itu tetap ramah lingkungan. Insya Allah eco farming ini menjadikan sebuah doa buat para petani, lahan akan tetap subur, petani tetap makmur. Karena permasalahan yang tadi saya sampaikan di video di awal itu benar-benar terjadi itu. Dan kebetulan itu tetangga dari kecamatan saya. Saya berangkat dari kecamatan saya, nanti terus sampai kabupaten dan seterusnya. Tapi tidak mudah, karena perlu proses pemahaman yang mendalam atau bukti-bukti yang akurat atau konkret di petani. Karena petani itu tidak bisa menerima kalau belum ada bukti. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian selaku sahabat eco farming, pada session ini, webinar ini, kita harus konsentrasi ya terkait dengan penggunaan produk. Bagaimana kita menawarkan pun harus benar-benar bisa diterima, dipahami dulu oleh para petani. Sebab yang namanya produk itu tidak bisa bicara, kecuali kita yang menawarkannya, memahami dan mengerti, kemudian berikan bukti-bukti yang konkret. Nah, bagi yang belum kenal, itu foto saya. Kami kebetulan salah satu dari tim agronomis di PT Bandung Inovasi Organik, ya, artinya di pabrikan. Kita tahu semua tadi video itu betapa mirisnya pertanian kita sudah boleh dikatakan sakit ya. Makanya bagaimana pertanian bisa sehat kembali, solusinya cuma menggunakan pupuk organik. Tidak ada kata lain. Insya Allah dengan eco farming sebagai pupuk organik super aktif, pertanian yang ada di Indonesia dimanapun berada, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, di Sumatera, itu secara bertahap akan diperbaiki. Nah, disinilah peran aktif kita selaku mitra, jangan segan, jangan ragu,
kita terus berjuang untuk memakmurkan petani Indonesia. Seandainya Bapak sekalian nanti ingin berkonsultasi sama saya atau berkunjung ke YouTube saya, silakan. Itu namanya Haji Makmunir Channel di YouTube, bisa dicari. Baik Bapak sekalian, selanjutnya kita mulai saja materi pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan mengenal apa eco farming original, ya. Jadi eco farming original ini ya merupakan pupuk organik yang sangat luar biasa, dibuat dan didesain dengan bahan organik, memiliki komposisi nutrisi yang lengkap khususnya untuk tanaman, dan juga bisa menjadi alternatif untuk suplemen ternak maupun ikan, ya, serta dilengkapi yang dikatakan super aktif. Nah, super aktif inilah yang menjadi satu hal yang jangka panjangnya menggunakan eco farming terus-menerus, insya Allah tanah pertanian Indonesia akan selamat dan bisa diwariskan nantinya. Jadi kita bayangkan anak cucu kita suatu saat nanam apa tanaman itu bisa jadi tidak akan tumbuh kalau tidak dikasih pupuk, kalau bahasa petani sekarang. Artinya ketergantungan pupuk kimia itu jelas-jelas itu menjadikan tanah itu akan rusak. Bolehlah nanti Bapak sekalian kalau ketemu petani, berani nggak petani kalau bertani atau menanam tanaman tanpa ada pupuk kimia misalnya? Itu nggak ada yang berani, Pak. Karena jelas-jelas tanah itu sudah tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa karena sudah rusak. Nah, oleh karenanya kehadiran eco farming ini ya dengan dilengkapi bakteri positif, dia akan menjadi bioaktivator. Nah, bioaktivator itu apa? Semacam kita pemberi semangat ya, kalau dalam hal bisnis semangatnya luar biasa. Nah, akan diperbaiki sifat fisik. Ya. Sifat fisik apa? Yang tadinya mungkin porositasnya kurang, bisa akan diperbaiki, akan gembur. Nah, sifat fisik ini berkaitan dengan posisi pertumbuhan akar. Nah, bisa dibayangkan kalau tanah ya di situ ditanami tanaman dan di situ akan tumbuh akar. Yang pertama itu. Nah, akar tuh kira-kira dalam tanah itu bisa berkembang nggak? Nah, kalau berkembang berarti tanah itu sifat fisiknya sudah lumayan bagus. Dilihat nanti perkembangan akarnya seberapa panjang, seberapa banyak. Nah, disitulah sifat fisik. Jadi porositas ataupun disebutnya gembur itu menentukan perkembangan akar tanaman. Dan juga sifat biologi. Nah, sifat biologi juga yang tadi dalam video itu saya sudah bisa menangkap. Kenapa tanah Indonesia ini dikatakan sakit? Karena mikroba yang ada dalam tanah itu punah atau game over. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan pupuk ataupun pestisida kimia. Karena antagonisnya bakteri-bakteri itu ya dari bahan kimia. Ya contoh virus corona aja dengan hanya kita cuci tangan pakai desinfektan ataupun dengan sabun udah mati. Bakteri apalagi? Nah, disinilah sifat biologi ke depan kita terus tambahkan mikrobanya. Karena mikroba ini salah satu peran yang paling strategis dalam rangka pengembalian kesuburan tanah. Walaupun bahan organik itu melimpah, ya contoh tanah gambut. Tanah gambut itu bukan berarti bahan organik tidak ada, banyak. Cuman kemungkinan bakterinya itulah yang jadi masalah. Tidak ada. Selain sifat fisik, sifat biologi, juga ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini diantaranya adalah yang kita sudah paham semuanya, khususnya para petani, itu adanya pH tanah. Dan KTK. Nah, pH tanah itu di mana posisinya? pH yang ideal itu diantaranya 6-7. Normalnya 7, jangan sampai kurang dari 5,5. Kenapa? Kalau kurang dari 5,5 itu tanah itu sakit. Nah, untuk KTK juga sama. Ya. KTK itu akan menentukan daya hantar kecepatan dari penyerapan pupuk. Jadi kalau misalnya tanahnya itu tidak bisa menyerap, menyimpan atau mungkin memberikan ruang kepada akar itu bisa terserap, ya di situ KTK-nya memang benar-benar tidak berjalan. Nah, insya Allah dengan eco farming ini dengan komposisi yang ideal nutrisinya jelas akan memberikan tambahan nutrisi dalam tanah. Juga tanah akan terus diperbaiki. Jadi kalau kita sayang pada tanah atau pada lahan,
silakan gunakan pupuk organik ekofarming ini. Ya. Terus yang berikutnya, peran bakteri ini tidak hanya di tanah, ada yang di daun, yaitu namanya bakteri fotosintesa. Nah, sifatnya memacu fotosintesa ini akan semakin cepat. Dan juga untuk ternak maupun ikan itu bisa menjadi penyeimbang ya, penyeimbang daripada pakan ataupun minuman yang dimakan atau diminum oleh ternak, itu akan dicerna dalam lambung, itu akan menghasilkan bobot daging juga kotoran. Nah, kotoran itu akan tidak menimbulkan dampak lingkungan juga, karena fesesnya akan tidak beraroma yang tidak sedap lah, paling tidak. Termasuk juga dengan menggunakan ekofarming untuk tambahan suplemen tadi ya, pakan, itu menambah daya antibodi daripada ternak itu sendiri maupun ikan. Artinya tingkat kematiannya bisa berkurang. Baik Bapak sekalian, itulah sekelumit tentang gambaran pupuk organik yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik, yaitu ekofarming original. Selanjutnya Bapak sekalian, pupuk organik ekofarming ini memiliki legalitas yang sudah jelas ya. Ini tahun 2020. Ya, kalau hitungan dari sekarang mungkin sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun setengah. Nah, ini barangkali Bapak sekalian yang belum pernah melihat ya SK-nya seperti ini, ya, ada keterangannya, mungkin bisa ke admin kalau memang diperlukan. Terus juga ada sertifikat organik. Nah, kita ini satu-satunya jadi penjamin, Pak. Pupuk dikatakan organik, itu kata siapa? Nah, disinilah pentingnya ada lembaga yang benar-benar menjadi penjamin. Nah, alhamdulillah ekofarming ini sudah lolos untuk tahun ke-3 ya. Mungkin dengan sekarang tahun ke-3. Artinya dengan adanya penjamin Inofis ini, khususnya bagi petani-petani yang bergerak di organik, yang di situ akan dicek baik input, output, semuanya harus benar-benar aman dan ramah lingkungan. Disinilah Bapak Ibu sekalian, sahabat ekofarming, kalau menawarkan ke petani organik ini sangat-sangat oke. Artinya sudah ada jaminannya. Mungkin bagi kita yang menawarkan ke petani yang biasa-biasa, nggak pernah menanyakan itu yang namanya sertifikat. Tapi ya setidaknya dengan pupuk organik ini, walaupun kebiasaan petani itu sebelumnya adalah pupuk kimia, cepat atau lambat, itulah yang tadi dalam video awal dikatakan, penurunan kesuburan akan terjawab di sini nanti. Karena pupuk organik apapun bentuknya, mau bentuk cair, bentuk padat, kebetulan pupuk kita ini bentuknya padat yang dicairkan. Jadi nanti dengan mudah bisa terserap ke tanah. Beda dengan pupuk organik yang granul ya, atau yang bentuknya selain cairan, itu agak sulit untuk bisa menyatu dengan tanah. Beda dengan sistem cair ya. Makanya wajib ekofarming ini setelah Bapak Ibu sekalian membeli ataupun bisa mau digunakan ya, itu silakan dicairkan dulu ya. Nanti akan dibahas di session berikutnya tentang bagaimana pelarutan. Baik Bapak sekalian, kita juga sudah melalui proses yang cukup panjang ya, berkaitan dengan komposisi tadi yang saya sebutkan. Nutrisinya itu di dalam ekofarming sudah benar-benar lengkap. Nah, di sini ada hasil uji lab. Nah, uji lab. Nah, salah satu poin yang menjadi ciri khas pupuk organik itu pasti ada yang namanya C organik. Nah, C organik ini menjadi bagian penting. Terutama ini dalam komposisi C organik ini cukup tinggi ya di ekofarming ini ya, sekitar 51% dan ini menjadi makanan bakteri. Jadi artinya ini bakteri ini akan berproses, apalagi bahan organik yang dalam tanah sudah banyak, itu akan tentunya akan lebih hebat lagi nanti perkembangan dari perbaikan tanahnya. Ada CN rasio dan seterusnya, nanti dibahas lebih lanjut ya. Intinya bahwa nutrisi ini baik unsur makro primer, NPK, terus S sulfur, termasuk juga ada kalium,
Ya, ada kalsium, ada magnesium, termasuk mikro, itu ada semua. Yang berikutnya Bapak sekalian, juga karena pupuk ekofarming ini memiliki kandungan mikroba, dari awal sudah disampaikan bahwa mikroba ini fungsinya sangat luar biasa di tanah. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita penasaran mikrobanya apa saja sih yang ada dalam ekofarming. Nah, sebenarnya kalau kita ingin detail, ya silakan aja nanti bisa dipelajari dari hasil uji lab yang dilakukan di Laboratorium Farmasi ITB ya. Nah, kurang lebih jumlah totalnya sekitar 172 miliar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ekofarming dengan hanya berat 30 gram, di dalamnya mengandung 172 miliar. Ini merupakan hasil uji lab resmi ya, yang dilakukan di ITB. Berikutnya, manfaat ekofarming yang utama dan yang pertama adalah dalam rangka memperbaiki kualitas tanah, baik sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi yang tadi saya bahas di awal. Terus yang berikutnya juga bisa memaksimalkan 3 hal, ya paling tidak ada 3 yang bisa dimaksimalkan. Yang pertama imunitas. Alasannya kenapa ekofarming original ini bisa memaksimalkan imunitas? Karena pasokan nutrisinya secara komposisi sudah dirancang untuk menyehatkan tanaman. Ya, selain gizinya juga cukup, juga di situ jelas pertumbuhannya akan luar biasa, akan normal ya paling tidak. Dan dengan komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tersebut, otomatis karena di sini imunitasnya kuat, tingkat serangan hama yang ada di alam ini ya, bukan berarti hama tidak ada, pasti ada, setidaknya tidak separah yang daya tahan terhadap penyakitnya tidak bagus ya. Insya Allah dengan ekofarming ini ada imunitas yang benar-benar bisa, paling tidak serangannya itu enggak terlalu parah ya, daripada tidak menggunakan nutrisi yang lengkap. Juga bisa memaksimalkan potensi. Nah, potensi selama ini kan petani puas dengan hasil panen yang ada. Padahal bisa aja potensinya belum tercapai. Ya, contoh di padi misalnya. Di padi itu kan rata-rata tergantung daripada jenisnya. Bisa ada yang potensi 10 ton, ada yang 15 ton. Nah, seandainya paritas sudah ditentukan 15 ton dan hasil yang terjadi misalnya masih di bawah, berarti potensinya belum maksimal. Begitupun di sawit. Di sawit itu yang dikatakan potensi yang produksi itu yang paling hebat ya, itu bisa dalam kurun 1 bulan 3 kali panen. Ya, rata-rata di kita sawit itu paling dalam 1 bulan 2 kali. Itu siklusnya. Insya Allah dengan ekofarming cepat atau lambat itu bisa terjadi, Pak. Jadi proses pematakannya lebih cepat. Karena sawit itu kan butuh waktu untuk dari mulai buah kecil sampai ke benar-benar matang. Nah, ini potensi ya. Bicara potensi, saya yakin maksud saya setiap tanaman itu secara genetik memiliki kemampuan istilahnya daya maksimalnya. Tapi itu jarang terjadi dan di situ harus perlu proses dan pola yang tepat, terutama pemberian nutrisinya terutama. Juga selain potensi juga ada kualitas. Potensi bisa aja banyak, tapi kalau kualitasnya tidak bagus, itu menjadi daya tawar harga beda. Kalau di sawit biasanya kandungan CPO-nya atau kandungan daging buahnya itu benar-benar udah masak. Contoh kalau di sawit, kalau misalnya masih usia tanamannya mungkin di bawah 5 tahun, itu buahnya harganya beda ya, dengan yang sudah sekitar di atas ya 5 tahun ke atas ya. Begitupun kalau terlalu tua, itu juga kandungan minyaknya sedikit. Jadi walaupun kiloannya sama, tapi harga bisa beda. Nah, begitupun di tanaman lain, di sayuran, di buah-buahan, di tanaman padi, kualitas menentukan. Kualitas itu menjadi daya tawar harga biasanya. Terlepas harga ditentukan pasar juga. Tapi paling tidak dengan kualitas yang baik, harga akan ketemu baik. Yang berikutnya, fungsi atau manfaat dari ekofarming yaitu mempercepat proses pertumbuhan. Nah, kenapa di sini bisa lebih cepat? Karena di dalam ekofarming itu juga mengandung JPT, zat perangsang tumbuh, yang artinya di situ akan memacu lebih cepat, termasuk mulai pertumbuhannya juga panennya.
Yang keempat, jelas ini menjadi lebih hemat. Kenapa dikatakan hemat? Karena memang kita pemenuhan nutrisi tanaman itu sudah lengkap dalam satu produk. Beda dengan kita harus membeli pupuk kimia, misalnya pupuk lainnya harus bermacam-macam jenis pupuk. Kita cukup satu aja. Insya Allah dengan satu ini pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman secara berimbang akan bisa dimaksimalkan. Ya, secara biaya jelas saya udah rasakan betul karena saya juga petani, jadi biaya itu lebih ringan daripada menggunakan pupuk yang lainnya. Yang berikutnya juga eco farming ini bisa digunakan untuk suplemen prebiotik untuk ternak maupun ikan. Caranya nanti ada slide khusus berkaitan dengan penggunaannya. Yang terakhir ya, bahwa manfaat eco farming ini yang ke depan, yang tadi dalam video di awal tuh, bagaimanapun tanah harus diselamatkan. Dengan catatan, tanah itu akan terus sehat, tidak berdampak kepada keracunan maupun limbah-limbah pabrik dan lain sebagainya. Nah, dengan eco farming ini semuanya insya Allah cara bertahap terus tambahkan. Kalau boleh saya katakan sebetulnya kalau dengan eco farming sebenarnya nggak perlu dengan pupuk kimia. Dengan catatan kita mainkan dosis saja. Kita tanaman apa tinggal ada dalam tabel. Ya, disitulah yang manfaat eco farming. Terus di situ juga ada satu keunggulan eco farming ini, tidak ada overdosis. Artinya kalaupun dosisnya kebanyakan itu semakin bagus. Nah, yang berbeda itu yang perlu diperhatikan, kalau kurang itu lambat ataupun paling tidak ada dampak sama sekali. Ya itu hal yang wajar lah. Kalau kurang udah pasti. Tapi kalau berlebih itu justru makin bagus. Beda dengan pupuk kimia atau anorganik. Sedikit sama, itu juga bisa pertumbuhannya lambat. Tapi kalau kebanyakan pupuk kimia anorganik ya, itu akan justru mematikan. Baik Bapak sekalian, ini tentang berkaitan manfaat eco farming ya. Yang berikutnya adalah kita akan menjelaskan bagaimana mikroba itu bisa bekerja dalam tanah ya terutama, yaitu dengan cara proses yang namanya fiksasi, yaitu proses menangkapnya gas nitrogen diproses oleh bakteri secara biokimia atau istilahnya mineralisasi. Nah itu akan menambahkan unsur nitrogen. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau sudah perlu pakai pupuk kimia tidak. Nah ini sedikit ini aja saya gambarkan penggunaan pupuk kimia hati-hati. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, saya contohkan lagi nih. Kalau kita sakit, ya kita perlu berobat dong. Nah, dan setelah itu akan sembuh misalnya. Apakah obat terus dipakai? Kan tidak. Jadi prosesnya dalam keadaan darurat. Begitupun dengan tanaman. Seandainya dalam kondisi tertentu, misalnya dengan eco farming belum maksimal, ya silahkan. Saya tidak melarang, tapi juga ini harus melihat dulu pertumbuhan dari tanamannya. Kalau sudah bagus, kenapa harus ditambah? Nah, itu permasalahannya, itu yang jadikan pemborosan. Insya Allah dengan bekerjaan mikroba di sini, terutama mikroba penambat nitrogen, terus juga ada pelarut P atau K. P itu fosfat, K itu kalium. Juga ada namanya perombak bahan organik. Nah, bahan organik ini tentunya tergantung bahan organiknya. Ya pasti dengan bahan organik ini, segala macam nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu akan diproses melalui proses dekomposer. Artinya bakteri akan bekerja aktif dalam tanah. Cuman ya di sini kita harus paham dengan proses penguraian itu akan berdampak pada proses turunnya pH. Tapi paling tidak proses itu akan terus berjalan. Nanti pada waktunya akan normal kembali. Terus juga ada JPT dan yang berikutnya ada bakteri probiotik untuk di ternak atau ikan. Ada satu lagi bakteri yang sudah kita tambahkan dalam produk eco farming per Februari tahun 2024, itu yang namanya bakteri fotosintesa. Nah inilah yang sejatinya bakteri fotosintesa inilah yang akan membantu dalam proses fotosintesis nantinya. Dengan kehadiran bakteri ini, insya Allah perbaikan tanah secara kontinu terus-menerus akan bisa dirasakan.
Mungkin Bapak sekalian ketika menawarkan ekofarming petani nggak serta-merta dalam 1-2 bulan langsung jadi bagus. Artinya tanahnya ya perlu kita ada cek ya. Cek pH, cek KTK, cek kandungan kesuburan dan sebagainya, itu menjadi satu indikator ya. Kalau kita penasaran nih kalau dengan pertanyaan, Pak ini apakah ini udah bagus atau belum sih? Nah itu perlu alat bantu. Nah makanya khususnya para mitra silakan membeli alatnya di mana saja ya. Yang penting itu menjadi standar bagaimana kita mengukur perbaikan kesuburan tanah itu tadi. Yang berikutnya bahwa ekofarming ini nanti dengan efek bioaktivator tadi akan meningkatkan nutrisinya ya. Nutrisi tanaman atau nutrisi dalam tanah terus bertambah. Otomatis akan seperti itu. Itu juga ada perbaikan air. Perbaikan air yang dimaksud ketika ekofarming itu teraplikasikan dan tentunya ada air di sekitar ya, baik air kolam maupun air sawah dan sebagainya, itu air akan diproses perbaikan kualitasnya dengan kehadiran bakteri-bakteri yang ada dalam ekofarming. Termasuk normalisasi potensi, suplemen ternak juga sama. Jadi semua ini pekerjaan mikroba. Jadi kalau saya sedikit lebih diinikan, kalau di luaran sana bicara pupuk berteknologi nano, kalau kita teknologinya mikroba. Artinya dengan mikroba ini kita akan menjadikan lahan itu menjadi pabrik pupuk, Pak. Bahan-bahannya lah yang harus kita siapkan, terutama bekas-bekas tanaman ataupun juga mungkin kotoran hewan ataupun yang ada di sekitar itu kita proses. Artinya dibuat semacam sumber-sumber daripada nutrisi tambahan nantinya. Baik Bapak sekalian, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang prinsip pemupukan ya. Prinsip pemupukan ini kita harus tahu ada 5T ya, mulai dari tepat jenis. Jadi kita harus bisa membaca petani ini petani sawit, petani sayuran atau petani padi. Nah disitulah kita harus bisa bedakan jenis apa yang kita gunakan. Untuk tanaman apa maksudnya. Nah nanti dosis ekofarming kebutuhannya ada dalam tabel. Kita bedakan ada yang namanya tanaman musiman ataupun tanaman tahunan. Tentunya ini akan berpengaruh ya ketepatan jenisnya, jenis tanaman apa. Nah disitulah kita harus bisa menyesuaikan kebutuhannya pun berapa. Yang kedua adalah tepat sasaran. Nah sasaran ini yang umum, yang pasti itu akar bisa menyerap nutrisi. Adanya di mana? Itu di tanah. Makanya wajib untuk pengguna ekofarming ini, walaupun belum ada tanaman, sekalipun ada tanaman, ke tanah itu yang paling pertama. Nah selanjutnya yaitu bisa sasarannya itu stomata daun. Nah stomata ini adanya di daun, bukan di buah, bukan di batang. Ya. Kadang salah kaprah petani semprot semuanya lah, mulai tanah, batang, daun, buah, wah semuanya. Ya sebetulnya dalam proses nyemprot ini harus hati-hati. Kalau kondisi tanaman itu sedang berbunga atau buahnya masih kecil, jangan dipaksakan disemprot ke daun karena bisa saja mengganggu proses penyerbukan. Dan stomata ini nanti membukanya juga ada waktunya, jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Terus yang berikutnya, sasarannya itu adalah bisa aja ke jaringan tanaman, yaitu dengan cara diinjeksi. Nah itu ibaratnya kalau di rumah sakit mungkin Bapak bisa bayangkan ya yang namanya infus ya. Kalau kita sakit, mulut kita nggak bisa makan ya dengan cara diinfus. Sama tanaman juga dalam kondisi tertentu, misalnya lahannya selalu banjir, nggak mungkin melakukan penyemprotan ke tanah. Ya, terus juga kebetulan tanaman itu sudah tinggi, kita nggak punya alat untuk penyemprotan ke atas atau pakai drone, ya kita bisa aja dengan injeksi batang. Kalau injeksi batang itu cukup sekali kita bikin lubang, kemudian selanjutnya cuma isi ulang saja. Nah, sasaran itu 3 ya, paling tidak akar, stomata, dan jaringan silem. Yang berikutnya tepat cara. Nah, cara ini bisa disiramkan ke tanahnya atau disemprotkan. Nah, khusus ke daun itu wajib semprotnya. Kenapa? Karena stomata itu sangat kecil sekali. Kalau bisa nozzle-nya itu yang paling halus. Nah, khusus untuk injeksi batang ya, caranya kita lubangi dengan bor, kemudian dipasang paralon dan dituangkan air larutan ekofarmingnya ke dalam paralon itu, ditutup kembali. Nanti akan diisi ulang, mungkin bisa per 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan.
Makanya untuk pengisi ulang ini kita harus cek dulu berapa, pakai menggunakan mungkin lidi ya, kita cek seperti layaknya cek oli mesin, itu kurang, kalau perlu ditambah ya disitulah kita tambahkan. Itu cara ya, cara siram, semprot, dan injeksi. Termasuk ada lagi yang ke tanah juga dengan biopori. Nah, biopori ini sebenarnya lebih spesifiknya kepada tanaman yang sudah besar. Jadi kalau tanaman masih kecil ya, kalau dengan biopori itu kurang efektif ya, artinya lebih baik ya yang kalau di yang masih kecil bisa disiramkan aja, karena akarnya juga belum dalam. Beda dengan tanaman yang sudah besar, jadi akarnya udah dalam, oleh karenanya untuk didekatkan ke akar itu bisa dengan teknologi atau dengan metode cara biopori tersebut. Nah, yang berikutnya tepat waktu. Nah, waktunya ini aplikasi itu tergantung siklus tanamannya, tanaman tahunankah atau musiman atau siklus panen. Ini yang bisa membedakan. Kalau tanaman dari awal pasti tanah dulu, kemudian ada waktu-waktu untuk penyemprotan, apakah itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Nah, berbeda dengan tanaman itu sudah ada, artinya tanaman sudah besar lah. Nah, di situ hitungannya dari setelah panen terakhir, baru kita mulai pemupukan dari dasar dan pemupukan lanjutan. Nah, waktu semprot juga itu kalau untuk lahan, diusahakan lahan itu dalam kondisi lembab. Jadi bisa pagi atau sore. Nah, kenapa harus milih waktu yang tepat? Karena nanti bakteri itu begitu disemprotkan ke tanah, itu harus benar-benar kondisi kelembabannya yang sesuai dengan apa yang diinginkan bakteri itu bisa berkembang lebih baik. Terus yang untuk semprot ke daun, kenapa harus pagi atau sore atau siang? Karena stomatanya itu ada waktu-waktunya, ada yang pagi hari, ada yang sore, ada yang juga malam. Secara umum, tanaman itu membuka di pagi hari, terutama ketika awal pagi sekitar jam 7 lah, jam 7 atau jam 10 ya. Nah, selebihnya apakah boleh? Ya sebenarnya boleh saja, cuman masalahnya nutrisinya tidak langsung diserap karena stomata akan nutup. Selanjutnya ada yang namanya tepat formulasi. Nah, formulasi ini berkaitan dengan hitung-hitungan, dosisnya berapa, kebutuhan dalam satu siklusnya berapa, kita bagi dengan jumlah luas maupun jumlah tanaman sesuaikan dengan yang akan kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan atau penyiraman. Nah, itu harus benar-benar dihitung dulu. Jangan sampai, intinya jangan sampai kurang. Kalau lebih nggak masalah. Cuman kadang-kala kita punya slogan kan harus hemat, tapi paling tidak optimal lah. Jangan sampai kita berlebihan sampai biayanya jadi boros ya. Karena teknologi mikroba itu satu akan berkembang menjadi mungkin aja 10 atau bisa jadi 100, mungkin 1000 dan seterusnya. Artinya berkembang terus selama di sana ada bahan-bahan organik, ada makanan bakteri, dia akan terus bertambah. Semakin banyak bakteri berkembang di tanah Bapak Ibu sekalian, nah itu semakin subur nantinya. Karena kita jujur aja tanah di kita ini sudah kekurangan mikroba, sehingga lahan itu ketika ada limbah yang nggak bisa diproses, ya kesuburannya makin merosot, bahkan pH-nya pun bisa aja menurun. Terus juga volume semprot harus dihitung ya, berapa tangki atau volume siramnya harus dihitung. Atau kita bisa hitung berdasarkan populasi tanaman, khususnya tanaman-tanaman yang jarak tanamnya lebar. Karena yang dibutuhkan itu adalah akar. Jadi akar ya berarti kalau adanya akar itu ada di sekitar pohon. Nggak mungkin ada akar jauh dari pohonnya. Nah, makanya rumusannya ujung akar itu biasanya sama hitungannya dengan ujung daun, tajuk terluar. Itu untuk tanaman tahunan. Tapi kalau untuk tanaman musiman dan sebagainya, ya memang sama aja prinsipnya, itu nggak jauh daripada ujung tajuknya. Baik Bapak sekalian, ya kita lanjutkan berkaitan dengan sasaran utama. Sasaran utama ini yaitu bisa aja yang pertama yang tadi saya sampaikan berkaitan tanah, ya media tanah itu yang pertama dan itu wajib. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah lewat? Nah, itu bisa dilakukan ya disemprotkan ke daun, itu otomatis ke tanah akan kena. Makanya dosis yang terlewat itu bisa disusulkan di aplikasi pertama ketika ada tanaman. Pola siklus itu yang dimaksud dalam tanah akan terproses secara alami ya melalui bakteri nanti. Makanya pentingnya bakteri bekerja di tanah itu akan
lebih maksimal. Yang berikutnya adalah sasaran ke tanaman. Nah, yang dimaksud nutrisi itu bisa diserap oleh akar ya ataupun oleh stomata. Tujuannya nanti tanaman akan lebih sehat ya, normal. Nah, untuk bisa proses perbaikan lahan maupun nanti kesuburan akan ini perlu waktu yang cukup lama tergantung dari tingkat kesuburan di awal, misalnya pH-nya tadinya berapa, terus juga C organiknya berapa, itu proses waktu. Yang berikutnya adalah prosedur untuk unggas ya. Jadi ini yang dimaksud suplemen ternaknya. Untuk unggas, eco farming itu sebagai prebiotik. Caranya ya, ini ada jenis unggas itu ayam ataupun bebek ya. Caranya pelarutannya 1 cup banding 1 liter. Diusahakan airnya air bersih, ya, steril, aman dari bahan kimia. Setelah dilarut 1 liter, kemudian kita hitung berdasarkan dosis air minum ataupun pakan ya. Jadi prinsipnya bukan menghitung jumlah ayam, tapi kita menghitung jumlah air minum yang akan digunakan. Kalau ayam ataupun anak bebek itu umurnya 1 minggu, bisa dengan dosis 3-5 cc. Ya, kalau ayam dan unggasnya di atas 2 minggu itu 5 atau 10 cc. Begitupun untuk pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini minimal 1 kali sehari. Bagaimana Pak kalau misalnya sehari 3 kali ya, silakan mau 3 kali juga boleh, yang penting minimal sekali. Itu dari awal sampai panen. Nah, ini untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal ya, dengan dosis yang sama dengan untuk minum ya. Jadi kita cukup sekali bikin dosis, nanti selebihnya itu bisa digunakan untuk pencampur pakan. Yang berikutnya adalah untuk ternak ruminansia seperti kambing, domba, sapi ya. Sama prinsipnya, melarutkan 1 cup minimalnya ya dengan 1 liter, kemudian diamkan beberapa saat. Proses pemberiannya yaitu dengan memberikan ke air minum, karena hewan ternak juga butuh minum. Nah, di situ dosisnya untuk domba mungkin 5, ya untuk sapi 10. Ada yang mungkin yang lebih besar lagi, sapi limosin dan sebagainya, metal itu ya bobot. Jadi kalau makin bobotnya semakin tinggi, dosisnya boleh ditambahkan. Jadi naik 5 lagi jadi 15 ya. Terus juga bisa diberikan untuk pakan hijaunya. Jadi pakan hijau itu disemprot dulu dengan larutan yang tadi sama ya, dengan dosis yang sesuai dengan air minum. Baru di situ diberikan, disemprotkan dulu, maksudnya disemprotkan ke pakan hijauannya. Nah, atau juga pakan hijauan, bukan hijauan saja, bisa aja jerami-jerami yang sudah kering itu bisa kita proses dengan fermentasi yang namanya silase. Itu juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ikan ya, kolam. Nah, kolam ini sama ya prinsipnya, pelarutan 1:1, kemudian di situ diberikan sasaran pembukaan dasar sekitar 5 cup. Bagi lahan kolam baru ya langsung bisa disemprotkan ya dengan 5 cup ya, eco farming untuk 1 hektar. Nah, kemudian setelah disemprotkan dibiarkan 2-3 hari, maksimal 1 minggu. Nah, ini sebetulnya posisi ketika semprot awal itu kondisi kolam itu tidak ada airnya, artinya dalam kondisi lembab saja. Nah, berbeda dengan kolam atau tambak yang baru selesai panen. Kan biasanya kalau petani kan ada panen, mulai lagi mau tanam lagi udang atau bandeng atau ikan dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita perhatikan, bila kolam atau tambaknya itu mengalami pendangkalan ya karena ada lumpur, itu silakan diangkat dulu. Terus juga kalau kita perlu juga cek pH. Nah, kalau seandainya pH-nya di bawah 5,5 itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikannya. Makanya harus dicek dulu. Kalau seandainya kurang dari 5,5 itu bisa tambahkan. Nah, minimal rekomendasi 3 kintal per hektar. Itu ditaburkan pada saat tambak atau kolam
tidak tergenangi air. Nah, kemudian setelah itu baru disemprotkan ekofarming dengan dosis 5 cub per hektar. Terus dengan biarkan selama 2-3 hari ya. Nanti setelah itu baru kita akan lakukan treatment ke airnya. Artinya setelah seminggu setelah disemprot dasar, biarkan dulu baru masuk bibit atau benur, kemudian baru seminggu kemudian kita semprotkan ke kolamnya, artinya ke air kolamnya atau air tambaknya. Itu dengan dosis 200 ml per hektar. Itu jangka waktu 3-4 hari atau 1 minggu sekali nggak apa-apa. Nah, yang terakhir nih untuk tambak juga, khususnya tambak yang menggunakan pakan, itu bisa ditambahkan semprotkan ke pakannya atau ke peletnya, diberikan ya langsung ke ikan atau udang. Tentunya diangin-anginkan dulu supaya tidak terlalu terlalu lembek, ya bisa dianginkan baru disebarkan. Itu saja ya berkaitan dengan tambak ataupun ayam maupun ternak lainnya. Nah, untuk brosur mungkin ya Bapak Ibu sekalian, sahabat ekofarming sudah tahulah di dalam kemasan itu ada brosur. Nah, itu yang brosur yang dipakai itu brosur yang resmi dari PT Bio maupun PT BES ya. Silakan dibaca nanti manfaatnya seperti apa dan rumus pembagiannya bila mana ada lahan yang kurang dari 1 hektar itu bisa dikonversi dulu. Dan di sini ada jenis tanaman, ada jumlah penggunaan per hari, per minggu atau per 2 minggunya, total kebutuhan ada di sini. Selanjutnya adalah jenis manfaat pelarut. Ya, saya kira untuk manfaat jenis pelarutnya yang penting airnya steril, tidak mengandung bahan kimia, juga bakteri patogen. Air pelarut ini banyak pilihan, mulai dari tebu, air kelapa, air biasa, air hujan, termasuk air AC atau air didat. Jadi intinya semua air apapun bisa. Misalnya Bapak ada bekas buah-buahan busuk misalnya ya berair, nah ini digunakan juga bisa. Yang penting steril ya. Nah, selanjutnya cara hitung. Cara hitung itu sederhana ya. Kalau hitungannya hektar, Bapak bisa lihat tabel karena dalam tabel itu hitungannya per hektar. Nah, kalau ketika kita lahannya kurang dari 1 hektar, itu tinggal dikonversi saja. Kebutuhan ini akan dihitung sesuai dengan jenis tanamannya. Jadi tidak sama semua tanaman, harus dilihat dulu dalam tabelnya. Dan begitu juga dalam proses aplikasinya, itu harus dikalibrasi dulu berapa kebutuhan penyemprotan dalam 1 hektar supaya penyemprotan akan merata. Yang selanjutnya, cara hitung dengan menghitung populasi. Karena biasanya tanaman-tanaman yang jarak tanamnya lebih dari 2 meter ya. Mungkin kayak semacam sawit, mangga, durian. Jadi akan lebih memudahkan berdasarkan populasi. Misalkan dalam 1 hektar ada 100 pohon. Nah, kebutuhannya berapa tinggal dibagi jumlah pohon. Ya, contoh sawit ya, ada yang 100 pohon per hektar, ada 120. Nah, tinggal ngitungnya tadi nanti dibagi dengan jumlah pohon. Akan ketemu dosis per pohonnya itu berapa mili. Bisa aja 50 mili ataupun 60 mili per 1 pohon. Itu baru dari larutan biangnya. Nanti pengencerannya akan disesuaikan lagi. Maksudnya untuk penyiraman ya. Jadi bisa aja 1 pohon itu membutuhkan 2 liter, bisa sampai 5 liter. Tergantung tanahnya kering atau lembab. Kalau masih terlalu kering berarti harus ditambahkan untuk pencampurnya ya, untuk penyiramannya. Baik Bapak sekalian, yang selanjutnya ini cara mungkin udah nggak terlalu ini ya, cukup kita larutkan dulu dengan perbandingan. Kalau di situ 4 cub ya 4 liter, kalau 6 cub ya 6 liter dengan air yang steril. Nah, di sini ekofarming ya bisa langsung disemprotkan, diamkan 15 menit, baik ke tanah ataupun ke tanaman. Nanti di tanaman juga sama. Cuman anjuran kalau emang akan lebih baik ya kita fermentasi minimal 3 malam ya, atau 15 hari atau lebih bagus. Nah, terus berikutnya kita akan bagi dalam jumlah tangki atau pengencer atau penyiraman berapa jumlah untuk supaya
terbagi secara merata. Jadi hitungannya adalah jumlah tangkinya dalam 1 hektar berapa. Nanti larutan biang yang tadi dilarutkan akan dibagi dengan jumlah tangki yang akan kita gunakan. Begitu juga untuk tanaman ya. Jadi 1 cub rata-rata ada yang 1,5, tinggal larutkan aja dengan perbandingan 1:1. Nah, khusus untuk sasaran tanaman itu yang paling aman ya tidak perlu fermentasi. Ya intinya seperti itu. Kalau fermentasi harus fermentasi sempurna. Tapi supaya tidak repot, ya kami dari manajemen ataupun dari PT Bio untuk pemula atau petani yang boleh katakan masih baru ya, itu tidak perlu fermentasi, nggak masalah. Ya mau untuk tanaman, mau untuk tanah. Begitu juga untuk kalibrasi ke tangkinya juga sama ya. Bisa dihitung berdasarkan volume semprot, tangkinya berapa per hektar atau penyiraman ya. Nanti dihitung tingkat kelembaban tanahnya berapa. Jangan sampai nanti tanah kering penyiraman cuman sedikit, yang terjadi nanti bakteri nggak bisa bekerja. Yang perlu diperhatikan itu ada beberapa hal. Penyimpanan pupuk itu harus pada suhu ruang dan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kedua, alat yang digunakan harus benar-benar steril dari bahan-bahan yang berbahan kimia, baik pestisida maupun dari lainnya yang bisa mematikan terhadap bakterinya yang ada di ekofarming. Dan aplikasi tidak bisa dilakukan bersamaan dengan pestisida kimia maupun pupuk kimia ya. Kenapa? Karena ini ada satu proses di mana di situ bakteri harus aman, jangan sampai toksik ataupun istilahnya racun yang ada dalam pestisida itu akan mematikan bakteri juga. Prinsipnya seperti itu. Yang berikutnya adalah pelarutan ekofarming itu harus tertutup rapat ya, karena bakteri yang ada dalam ekofarming itu rata-rata bakteri anaerob ya, jadi tidak perlu udara. Justru kalau misalnya terbuka atau dilubangi, justru fermentasi tidak berjalan. Nah, biasanya efek fermentasi udah gas. Nah, disinilah kita harus waspada. Ketika ditutup rapat, tolong dicek minimal 6 jam sekali apakah di situ ada tekanan gas di dalam botolnya. Kalau ada, cukup dikendorkan tutupnya sehingga gas bisa keluar. Ada jeda waktu aman ya, terutama untuk penggunaan pupuk dan pestisida anorganik atau kimia, itu rata-rata di seminggu lah paling aman ya. Bisa aja 3 hari, tapi kan kita tidak tahu apakah residunya masih ada atau tidak. Nah, disinilah perlu ada jeda waktu supaya ketika aplikasi ekofarming itu tidak langsung mati karena ada sisa racun yang masih bertahan di dalam tanah maupun dalam tanaman. Terus juga diperhatikan kondisi tanahnya harus lembab ya. Ingat, kalau tanah yang akan kita aplikasikan ekofarming, cek dulu apakah kering apa enggak. Kalau misalnya kering, bisa ditambah untuk penyiramannya atau penyemprotannya lebih banyak, tapi dosis tetap ya. Terus pH tidak kurang dari 5,5 karena ini berpengaruh terhadap penyerapan daripada nutrisi itu sendiri. Dan akan lebih baik di sini bahan organik kalau sudah cukup. Nah, disinilah syaratnya bahan organiknya harus mencukupi sehingga bakteri akan berkembang aktif. Nah, satu hal pertanyaan juga pernah terjadi, Pak, waktu itu saya melarutkan ekofarming. Dalam kurun waktu misalnya 2-3 bulan itu tidak ada gas, terus di situ juga sudah kalau dikocok sudah tidak banyak berbusa, apakah masih bisa digunakan? Itu masih bisa. Prinsipnya nutrisi sudah maksimal, tinggal diaplikasikan. Adapun bakteri itu posisinya sedang dorman, artinya tidak berhenti istirahat sementara. Nah, jangan ditambah dengan gula, karena dengan menambahkan gula itu memang mengaktifkan lagi bakterinya, tapi tidak baik. Kenapa? Karena gula berlebihan akan semakin pekat, justru akan menghambat daripada pekerjaan bakteri itu sendiri. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam petani cerdas. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi masih ada waktu sekitar 30 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Luar biasa ya, sangat detail sekali. Terima kasih Pak. Ya, langsung saja untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mungkin boleh menggunakan fitur raise hand-nya atau bisa bertanya melalui kolom chat
ada pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan dari Bu Nuraini ini lebih ke perbandingan ya Bapak ya, perbandingan antara florilis dan eco farming di pohon yang berbeda juga, di pohon mangga dan pohon jeruk. Tapi perlu kami ingatkan kembali ya Bapak Ibu, jadi kalau untuk webinar ini tuh kita berfokus pada eco farming original, tapi mungkin dari sisi eco farming originalnya silakan Pak Haji untuk menjawab dulu mengapa di pohon jeruknya penggunaan eco farming ini baik gitu Pak, di lokasi yang sama di tanaman jeruk eco farming original diaplikasikan hasilnya baik gitu, sedangkan untuk pohon mangga dengan Pilus florilis agak kurang. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi di sini bukan membandingkan, mungkin kita lebih membuka saja kenapa bisa seperti ini. Ya silakan Pak. Ini dari Ibu Nuraini ya. Memang saya mohon maaf ya, dari awal sebenarnya saya hanya menjelaskan tentang eco farming ya. Terlepas PSR itu seperti apa ya, yang pasti tanaman itu butuh nutrisi, itu yang pasti. Yang kedua, nah tanah itu di dalam tanah pasti ada bahan-bahan organik ya. Nah disitulah peran bakteri yang saya jelaskan di awal itu akan sangat-sangat membantu, akan memaksimalkan nutrisi tambahan di dalamnya. Ya bisa jadi pupuk-pupuk tertentu ya hanya nutrisi saja, jadi perbaikan lahannya tidak ada, sehingga efeknya juga tidak signifikan ya. Jadi di sini rumusannya yang pasti bahwa tanaman butuh nutrisi. Yang kedua, tanah butuh perbaikan. Nah, memang kita harus cek dulu akan lebih baik seperti itu. Dicek pH-nya berapa. Karena pH ini akan menentukan terhadap penyerapan pupuk oleh tanaman, terutama oleh akar. Jadi di sini kasusnya Ibu Nuraini bahwa ya mohon maaf ya di PSR ya saya nggak tahu persis apa di dalamnya lengkap atau tidak. Nah itu saya nggak tahu mendetail. Yang pasti yang sebagaimana iklannya mereka biarkan tanah bicara. Nah di sini jangankan PSR ya, termasuk eco farming saja. Kalau misalnya dosisnya tidak sesuai dengan anjuran sesuai tabel, itu juga reaksinya lambat. Bukan tidak apa-apa, tapi lambat. Ya. Makanya pentingnya kita tahu teknis prinsip pemupukan. Jadi harus tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, itu termasuk tepat dosis formulasinya, hitung-hitungannya harus tepat. Jadi kalau perlu nih petani itu diajari cara hitung. Ya. Bapak luasnya berapa? Terus tanamannya apa? Misalnya jeruk ya atau mangga atau durian. Itu sederhana, Bu. Ya. Untuk dasar, artinya ke tanah, kalau menggunakan farming original, itu jangan kurang dari 50 mili per satu pohon. Karena jeruk itu hitungannya kan lebih mudah ke pohon. Ya, ada jarak tanamnya yang tidak rapat ya, artinya lebih longgar. Itu lebih enak ngitungnya tuh per pohon. Cara ngitungnya mudah untuk sasaran tanah yang jumlahnya 6 cub atau 6 liter dibagi dengan jumlah pohon. Ya. Paling tidak pengalaman demi pengalaman yang sudah ada itu tidak kurang dari 50 mili per satu pohon untuk eco farming original. Nah, kita hitung dalam satu cup itu bisa digunakan untuk paling tidak kalau kita angkanya di 50 berarti untuk 20 pohon. Ya, 20 pohon. Mungkin berbeda dengan ya PSR ya. Kalau PSR hitungannya per satu per satu saset gitu ya. Jadi satu kotak itu buat 10 pohon. Ya kalau dibandingkan secara ekonomis, kalau menurut saya ya penilaian secara netral ya, eco farming lebih ekonomis gitu. Satu cup untuk 20 pohon untuk pertama. Kalau PSR ya bisa aja satu kotak isi 10 itu untuk 10 pohon saja. Ya. Ini sebagai bahan ini aja ya, karena ini pertanyaannya menyambung dengan produk yang ada di PTBS. Walaupun saya sebenarnya sudah dari awal ini fokus di eco farming. Tapi Bapak Ibu sekalian yang terpenting, kalau seandainya kita mau memupuk, coba kita harus bersikap bijak, jangan sampai digabung. Ya saya dengan eco farming dengan kimia misalnya, sebetulnya saya tidak menganjurkan harus dengan kimia, tapi kita harus juga lihat dulu tanamannya itu.
Kalau sudah kita berikan ekofarming, apakah tumbuh normal, apakah tumbuh sehat? Kalau normal dan sehat, ya kenapa harus tambah pupuk kimia? Berarti tidak ada lagi alasan untuk tambahan pupuk kimia. Terkecuali setelah aplikasi ekofarming, karena mungkin tingkat keparahan daripada tanahnya benar-benar sakit, sehingga perlu perbaikan di awal yang cukup memakan waktu, sementara nutrisinya masih belum mencukupi, ya silakan untuk ditambahkan pupuk kimia, tapi harus ada jeda waktu. Nah, disinilah yang harus bijak, harus cerdas jadi petani. Jadi tidak bisa disamaratakan ya dalam hal aplikasi, dosisnya juga, termasuk pemberian sasarannya juga, dan yang terpenting lagi ya untuk PSR maupun terutama PSR ya, itu kan karena dibenamkan di tanah, sementara akar itu tidak bisa akan langsung menelan dari PSR. Saya yakin tidak bisa. Itu perlu air. Nah, caranya ya kalau saya boleh tambahkan untuk produk mereka, siram aja dengan air supaya nanti penyerapannya lebih mudah. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian aplikasi PSR di situ tidak disiram. Jadi tetap aja jangan PSR, pupuk kimia aja semacam NPK itu ditaburkan atau dibenamkan, kemudian posisi tanah kering ya nggak bisa larut. Karena tetap aja akar tuh untuk menyerap tuh butuh air. Nah, untungnya ya kalau kita kan dari awal sudah jelas ekofarming original sebelum diaplikasikan dilarutkan dulu. Nah, bisa aja ada petani yang iseng-iseng, Pak, gimana kalau PSR kita benamkan selayaknya PSR? Ya bisa saja, cuman tetap disiram. Cuman juga jadi boros nantinya kalau satu cup satu pohon kan gitu ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Bu Nuraini ya, bahwa silakan kalau memang mau diaplikasikan, kalau perlu satu pohon, beberapa pohon pakai ekofarming, yang selanjutnya pakai PSR, kita bandingkan mana yang lebih baik. Itu saja saran saya. Terima kasih, Bu. Pak, terima kasih. Jadi untuk PSR sebetulnya lebih lengkapnya jika ditanyakan ke konsultannya langsung ya Pak ya? Ya, betul. Saya hanya menilainya dari sisi teknis saja ya, bukan berarti mana yang lebih baik, bukan. Karena kita di sini semuanya baik dan kita tergantung penggunaannya, cara penggunaannya. Iya, betul Pak. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, karena kita dari produsen, kalau menanya mungkin lebih baik mana, akan lebih tepat jika ditanyakan langsung ke konsumen mungkin ya Pak ya. Oke, sebelum saya ini ke pertanyaan berikut, Bu, saya tambahkan. Kalau PSR itu sebutnya slow release, kalau ekofarming original itu fast release. Iya, betul, Pak. Itu perlu diperjelas bahwa ekofarming itu bukan slow, tapi fast release, artinya cepat proses reaksinya dan sebagainya. Nggak perlu nunggu 3 bulan lah. Ya, cukup dengan 1-2 minggu, insya Allah ada keluar perbedaannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Nurdin. Mohon maaf, ada Bapak Nurdin Wahyudin, beliau ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Pak Nurdin. Silahkan di-unmute dulu Pak. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat Pak. Ini Gimana sehat. Pak Nurdin? Dari Kerawang, Badami. Masya Allah. Dekat atau Kerawang mah main ke Ciramaya? Iya, ya, insya Allah Pak. Ya, Ini gimana saya Pak? mau tanya Pak, ada calmit. Calmit saya punya pohon jeruk 7 hektar. Cuman dari pas corona nggak berbuah gitu Pak. Kena corona mungkin Pak, jeruknya. Kena corona. Ya, saya just pengen coba pakai ekofarming, gimana tuh Pak caranya gitu? Pan itu jeruknya udah ada gitu kan Pak ya. Mungkin itu aja. Ya, oke. Tadi saya sempat dibahas tadi di awal ya Pak Nurdin, mungkin perlu disimak lagi. Jadi prinsipnya gini Pak, ekofarming original itu yang pertama Bapak cara melarutkan dulu yang benar ya Pak ya, menggunakan air yang steril, tempatnya steril, alat semprotnya steril, artinya aman dari bahan kimia. Itu yang terpenting satu itu dulu. Yang kedua, setelah jadi larutan biang ya, Bapak kalau mau langsung diaplikasikan tanpa fermentasi tidak masalah. Akan lebih baik misalnya mau fermentasi dengan catatan. Hati-hati dengan gas yang muncul ketika dikocok, Pak. Jadi kalau mau pakai kocok dulu, kalau gasnya masih ada, Bapak cukup kendorkan tutupnya, nggak usah dibuka total gitu. Atau juga jangan dilubangi, mentang-mentang nanti ada gas, lubangin aja. Justru fermentasi nggak berjalan.
Karena Iya. bakteri ini bakteri anaerob, Pak, tidak butuh oksigen. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Bapak kalau misalnya hitung jeruk, ya maksudnya untuk aplikasi jeruk, Bapak lihat di tabel nomor kalau tidak salah nomor 15 ya, itu termasuk tanaman tahunan. Nah, dosisnya yang pertama yang harus diaplikasikan mau ada tanaman, maksudnya tanaman sudah ada atau belum ada tanaman, kita mau tanam jeruk misalnya. Intinya prinsipnya aplikasi ke lahan dulu. Nah, untuk tanaman jeruk karena jarak tanamnya ada 2 meter mungkin ya Pak ya. Nah, itu Iya. di sekitar yang ada pohonnya saja Pak, boleh disiram atau boleh disemprot. Nah, cara ngitungnya untuk awal itu 6 cub per hektar. Ya. Nah, misalnya jeruk itu dalam 1 hektar ada 500 ya, 500 batang. Ya tinggal dibagi saja Pak. Jadi yang 6.000 mili atau 6 cub itu dibagi 500 batang. Jadi ketemunya berapa per batang? Ya. Seperti itu aja Pak. Berarti hitungannya tetap dari awal gitu ya Pak ya? Iya dari awal. Kenapa saya harus dari awal? Bapak tahu nggak tanah jeruk ini sakit Pak? Iya kan? Iya kayaknya. Iya itulah Pak. Makanya ingat tanah itu bagaikan rumah tanaman Pak. Bapak bisa aja tidur misalnya di rumah yang sudah nggak pernah dirawat, udah gitu agak sedikitnya pokoknya kumuh. Bapak nggak akan bahagia, nggak akan betah tidurnya, betul nggak Pak? Iya kan? Iya. Beda Bapak walaupun baru ke hotel langsung betah, iya kan? Iya kan. Nah, jadi tanahnya dulu perbaiki. Udah 2 tahun berbuah Pak, katanya biasanya 20 ton, sekarang malah nggak ada. Sekintal juga ya nggak mungkin ada. kalau tanamannya bisa bicara, ini tanahnya lagi sakit Pak, saya mau makan susah. Kan tanaman makan di tanah, ada akarnya tuh. Nah disitulah kita harus bisa perhatikan tanahnya. Kalau perlu cek dulu Pak, tanahnya dengan pH meter ya. Berapa pH-nya, ya kan? Nah yang selanjutnya, Bapak nanti pemupukan berikutnya 2 minggu sekali aja Pak. 2 minggu sekali, yaitu dengan dosis 1 cub per 1 hektar Pak. Ya, cara baginya tadi 1 liter dibagi dengan jumlah pohon ya, atau mau dihitung dengan tangki semprot juga boleh. Misalnya dalam 1 hektar Bapak menggunakan jumlah tangkinya tuh ada 10 misalnya ya. Nah, itu berarti dosis per tangkinya 100 mili, Pak. Iya, Pak. Ya, saya kira itu Pak untuk penjelasannya. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Nurdin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin selanjutnya di sini ada lagi Pak Syukur. Dia bertanya, untuk fermentasi dari eco farming ini perlu dikasih gula atau tidak Pak? Gulanya gula aren atau gula pasir? Dan kalau dikasih itu berapa dosisnya ya Pak? Silahkan. Oke. Dengan Pak Syukur ya, Pak Syukur. Nah, berkaitan dengan proses penambahan gula itu hanya berlaku pertama bagi mitra yang menggunakan selain larutan yang tadi saya sampaikan di slide ya, misalnya terutama yang mengandung larutan yang sudah manis ya, itu air mineral, yang tidak manis itu boleh saja menggunakan gula. Cuman dari pilihan gula kalau boleh saya rekomendasikan, gula yang tanpa pemanasan itu lebih baik Pak, daripada gula yang melalui pemanasan. Karena sifat gula dengan pemanasan akan berubah sifat ya. Dan kalaupun terpaksa nggak ada pilihan lain, misalnya air putih atau air mineral tambahkan gula. Nah, dosisnya paling tidak sekitar 5 gram atau 50 mili, maksimal jadi 100 mili atau 100 gram. Jangan sampai kejadian di Medan larutkan eco farming gulanya 3/4 kilo dalam 1 liter. Nah, disemprotkan terbakar semua. Artinya tanamannya itu gosong. Itu jangan sampai berlebihan. Intinya seperti itu. Nah, terus untuk penggunaan gula ini cukup 1 kali saja ketika pelarutan di awal. Tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk penambahan terus-menerus di dalam 1 larutan yang masih sama. Justru kalau ditambahkan dengan larutan yang sama, ditambahkan 1 sendok, lama-lama kan bisa lebih lah ya. Nah, itu pernah terjadi di Garut. Nah, itu ada mitra karena alasannya bakterinya biar hidup terus. Nah, justru kalau bakteri sudah selesai itu bukan berarti bakteri sudah mati, dia tetap ada.
tersimpan di situ, cuman tidak aktif sementara karena bahannya sudah selesai difermentasi. Kalau ditambahkan gula lagi, sama aja kita memulai fermentasi baru. Nah, kalau kebanyakan justru akan melemahkan daripada bakteri, bahkan bisa mati. Contoh Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya manisan buah ya atau sejenisnya. Itu kan buah bisa utuh karena memang di situ larutan gula sangat pekat sehingga bakteri tidak bisa bekerja, bahkan bisa aja sementara dorman atau bukan mati, istirahat lah. Jadi nggak bisa aktif seperti itu. Jadi intinya penambahan gula cukup 1 kali di awal saja dan tidak diperkenankan untuk ditambahkan dalam larutan yang sama. Terkecuali akan diencerkan lagi, boleh-boleh saja ditambahkan gula di larutan yang baru. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Wisno terkait saya menemukan kasus ikan nila di kolam. Ikannya susah gemuk dan ikannya kepalanya besar, maksudnya cuma besar kepalanya dan kadang-kadang bisa mati. Nah, air kolam ikannya sepertinya mengandung minyak. Kalau di tangan terasa licin dan sudah hilang. Apakah ini termasuk penyebabnya dari pertanyaan nomor 1? Dan bagaimana solusinya dengan ekofarming? Ya. Silakan Pak. Oke. Ketika Bapak mendapati satu kolam ya, di situ mengandung ya intinya zat kimia lah. Ya. Bahkan di beberapa aliran-aliran sungai ya itu karena ada limbah dari pabrikan kimia atau pabrik apapun menggunakan limbah-limbah yang berbahaya, ikan langsung mati. Ya. Terus ada juga yang memang kadarnya mungkin nggak terlalu tinggi, kandungan kimianya atau minyaknya sebagainya. Pasti ikan yang ada dalam kolam itu tidak bisa berkembang lebih banyak. Jadi proses pertumbuhannya akan terganggu. Dan bisa aja yang tadi Bapak katakan dalam pertanyaannya, ikannya itu susah besar ya jelas dia nggak bisa makan. Orang makanannya udah teracuni, nah dia seolah ya kalau di manusia itu kurang gizi lah, ya. Nah kalau masalah kepala ya sebenarnya ukuran kepala sesuai umurnya memang seperti itu Pak. Cuman ya kalau kurang makan ya kepalanya aja yang besar pasti seperti itu. Dan bisa aja lama-lama mati juga. Nah, kuncinya di sini berarti untuk mengenai kasus ini sebaiknya ikan yang ada itu dipindahkan dulu ke kolam yang lain yang masih tidak mengandung minyak. Nah, ataupun sejenisnya ya. Nah, itu dia biar airnya kualitas airnya terjaga dulu ya. Terus yang air yang baru itu sebaiknya diaplikasikan dengan ekofarming supaya nanti kualitas airnya tetap terjaga. Nah, jadi kalau yang airnya sudah tercemari itu ya memang tidak ada pilihan, yaitu harus benar-benar kita buang aja dulu supaya ikan yang masih sisa itu nggak jadi korban selanjutnya. Nah, terus yang berikutnya untuk solusi ekofarming yang tadi saya sampaikan di dalam slide, aplikasinya itu harus dari awal Pak, sebaiknya ya. Jadi jangan di tengah-tengah. Jadi kalau perlu dari awal di dasar dulu, di dasar kolamnya dengan jumlah 5 cuk per hektar, kemudian dibiarkan dulu selama 1 minggu masuk air, kemudian dibiarkan dulu masuk benihnya atau benurnya. Nah, seminggu sekali ke depan itu harus ada perawatan air kolam supaya tetap kualitasnya akan bagus. Dan hati-hati untuk kolam harus benar-benar harus ada biofilter supaya tidak menimbulkan dampak kejadian seperti yang dipertanyakan ini, karena kandungan ini pasti ada kandungan zat kimia yang berbahaya dan itu bisa meracuni daripada makanan-makanan yang ada dalam kolam itu, termasuk ikan juga gitu, bisa langsung mati. Silakan kalau mau mau digunakan ekofarming, setidaknya amankan dulu ikan yang ada, jangan dulu sampai nunggu mati. Kemudian kolam yang tadi sudah tercemari itu sebaiknya istilahnya disterilisasi dulu ya. Sterilisasi, dibiarkan dulu, dikeringkan kalau perlu dikeringkan dulu sebelum aplikasi ekofarming di pemupukan dasar. Barangkali itu yang bisa kami jelaskan berkaitan dengan kasus tersebut. Terima kasih.
Terima kasih Pak Mamunir atas jawabannya. Untuk Pak Ahmad Misno, bagaimana Pak untuk jawabannya? Apa sudah cukup? Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang bertanya, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 3, sebelum saya share nomor CS, mungkin ada tambahan Pak dari Bapak? Oke, Bapak Ibu sekalian, sahabat Eco Farming dimanapun berada, ya. Sebelum kita menawarkan Eco Farming, Bapak Ibu sekalian pahami dulu produknya, manfaatnya, caranya, ya, supaya Bapak Ibu sekalian nanti dalam proses transaksi ataupun negosiasinya itu akan lebih mengena. Terus yang kedua juga mudah-mudahan nanti kedepannya Eco Farming ini menjadi satu hal yang disenangi oleh petani. Nah, makanya tidak segan-segan sebelum kita ini lakukan dulu uji coba ataupun testimoni, khususnya para mitra. Jadi jangan katanya lebih baik kita lakukan. Baik itu nanam, misalnya yang paling pendek itu nanam toge misalnya, atau nanam sayuran, silakan. Nanti selanjutnya akan bisa menjadi bekal Bapak Ibu sekalian untuk menawarkan lebih enak lagi. Karena bekal pengalaman itu akan lebih bermakna daripada sekedar kita hanya cerita dan cerita. Itu saja yang bisa pesan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian sahabat Eco Farming. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika Bapak Ibu sekalian hari ini tidak sempat bertanya, silakan nanti bisa di channel YouTube saya. Saya akan jawab 1 kali 24 jam. Nanti pertanyaan akan saya jawab. Itu saja ya. Mohon maaf ya atas segala kurangannya dan semoga bermanfaat dan tetap semangat. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mamunir sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Bapak. Ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya, tapi karena terbatas waktu, bisa melanjutkan pertanyaannya ke nomor kontak CS Eco Farming di 0813 1158 8656. Ya, mungkin bisa di screenshot atau dicatat terlebih dahulu di 0813 1158 8656. Untuk Bapak Ibu yang masih penasaran terkait Eco Farming original ini seperti apa, ingin tahu teknisnya, mungkin atau ingin file-file yang tadi sebelumnya ditampilkan, ingin diminta, bisa juga menghubungi nomor customer service Eco Farming di 0813 1158 8656. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada hari ini. Untuk Pak Haji Mamunir, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmunya dan sangat detail. Terima kasih Pak terkait apa sih Pak pertanian organik dan Eco Farming ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di webinar Eco Farming pekan depan, tepatnya di hari Selasa pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.